Kak, kembali lagi bersama kami di Regi Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan saham Nasi atau PT Wahana Intima Tbk. Nah, ini sahamnya Nasi ini. Nasi itu kan kebutuhan pokok. Nah, agak unik ya namanya. Lalu di sini ada kasnya. Kasnya kemarin 8,5 miliaran, sekarang meningkat menjadi 8,8 miliaran. Piutang usaha, wah ini masih agak bagus ya, karena kita lihat yang pihak ketiga kayak meningkat nih dari 11 miliaran menjadi 13 miliaran. Kalau yang berelasi memang agak turun sedikit. Untuk total aset lancarnya dari 46 miliaran meningkat menjadi 48 miliaran. Total asetnya dari 70 miliaran menjadi 71 miliaran. Kalau dilihat dari asetnya, tampaknya ini perusahaannya masih belum besar ya. Ibaratnya perusahaan masih termasuk perusahaan kecil gitu ya. Ini utangnya yang jangka pendek meningkat juga dari 4 miliar menjadi 6 miliaran. Total hutangnya dari 10,6 miliaran menjadi 11,5 miliaran. Itu artinya meningkat ya. Meningkat di sini ada disebutkan liabilitas sewa. Liabilitas sewa hampir sama. Lalu kita lihat yang ekuitasnya. Tapi walaupun hutangnya meningkat, ekuitasnya juga meningkat dari 59,5 miliaran menjadi 60 miliaran. Kalau kita bandingkan sih sebenarnya tampaknya hutangnya bertambah lebih banyak ya. Berarti masih belum begitu bagus itu, karena hutangnya masih lebih banyak bertambah daripada ekuitasnya. Penjualannya dari 41 miliaran menjadi 52 miliaran. Laba bruto pun menurun dari 8,3 miliaran menjadi 7,9 miliaran. Ini memang penjualannya meningkat, tapi bahan pokok pun meningkat nih. Kalau kita lihat di sini labanya, nah, ini kampanye labanya kayak gitu banyak juga ya. Penerimaan dari pelanggan 40 miliaran menjadi 50 miliaran. Artinya dia meningkat karena pendapatannya meningkat. Pembayaran pemasok hampir sama. Untuk yang karyawan memang agak meningkat 5,3 miliaran menjadi 5,5 miliaran. Dari operasional, wah ini sebenarnya sudah agak mending ya. Kemarin dari operasional masih ada minus 10 miliaran. Sekarang minusnya cuma tersisa 400-an jutaan. Jadi masa gimana ya, banyak cash flow-nya mungkin sudah bisa agak lebih baik lah kalau kayak gitu. Ini yang untuk investasi mereka ada bayar lebih bagus daripada tahun kemarin juga. Untuk pendanaan juga hampir sama. Dan pendanaannya kemarin kan lebih banyak nih. Dewan Komisaris, ini ada perubahan nih, termasuk yang komisaris independen. Tahun lalu komisaris independen itu ada Jarod Ramelian, lalu sekarang menjadi Tony Yoyo. Lalu direkturnya pun berubah nih dari Darwis menjadi Santi Mustafa. Padahal hampir sama ya, sebenarnya Mustafa gitu ya. Entah keluarga atau gimana kita gak tahu ya. Kan memang rata-rata setahu kami perusahaan kecil ada juga mereka yang menggunakan keluarga sendiri sebagai direkturnya, jadi lebih bisa terpercaya atau gimana gitu ya. Padahal setahu kami memang keluarga gak bisa dipercaya juga. Bisa juga dia melakukan up harga atau gimana, kan gak tahu juga ya. Di sini kita lihat yang kas, wah tampaknya tahun lalu gak ada nih kasnya, kas kecil. Kas kecil sekarang ada 41 jutaan, yang kecil ya. Untuk yang banknya, paling banyak taruh di BCA. BCA kemarin taruh 8,5 miliaran, sekarang menjadi 8,8 miliaran. Totalnya ada 8,5 miliaran. Oh ini hampir sama nih ya, karena yang di bank-bank lain taruh kecil saja.
piutang usaha. Ya, ini piutang usaha ini banyak. Ada Trans Retail Indonesia. Wah, ini tampaknya perusahaan-perusahaan yang saja tahu semua ya. Ada Ricis juga, atau gak Ricis? Nah, Ricis pengen digemari juga. Ada Hero Group, Supra Boga Lestari. Ini kayak tepungnya atau gimana dia? Ada Susite. Wah, ini Susite banyak yang suka nih. Ternyata ada kerjasama juga ada Susite ya penjualannya. Ada Berkat 3, ada Family Mart. Nah, ini tempatnya banyak nih. Ada Transmart Kota Kasablanka. Nah, ada yang pernah pergi gak? Ada Fresh One. Totalnya dari 12 miliaran menjadi 14 miliaran. Ini cukup bagus ya. Bahkan untuk yang penjualnya kepada seperti Ricis dan lain-lain itu kan kalau mau dibilang brandnya itu brand besar. Dan kita lihat memang banyak orang yang menyukai, seharusnya penjual bisa terus bertambah. Tapi kalau kita lihat petanya kayak agak macam cash flow-nya ya. Karena lebih dari 90 hari bahkan meningkat menjadi 1,4 miliaran. Kemarin 1 miliar juga, 1 miliar saja. Tapi cash flow-nya nggak gitu bagus kalau kita lihat. Ini persediaan berkurang sedikit saja dari 23 miliaran menjadi 22 miliaran. Nah, ini aset tetap yang bisa dilihat. Di sini, nah ini ada tanah, bangunan pabrik, mesin. Ini utang usaha kepada pihak ketiga. Penambahan aset hak guna perjanjian atas tanah dan bangunan di Cikoko dan Tambora. Memang beberapa perusahaan lebih suka pakai aset hak guna ya. Karena banyak kalau sudah nggak mau lagi ataupun nggak bisa lagi bisa keluar. Ini utang usaha kepada pihak ketiga. Wah, ini ada Harawin, ternyata ada yang pribadi juga, Asep dan lain-lain. Beban masih harus dibayar, ada Distrik. Tapi mengenai penurunan nih, entah karena lagi hemat atau gimana ya. Distrik ada air aja yang meningkat, air sampai BPJS. Dan Distrik kok menurun banyak ya. Oh, rehabilitas imbalan kerja kemarin sekarang udah gak ada nih. Apa karena mereka tambah digaji ya? Nah, ini pemegang sahamnya ada Peru Mustafa, PT Modis Cipta Kreasi. Itu yang terbesar tuh 142, 130%-an. Dan Julan Indayani. Oh, ini tampaknya memang pemegang sahamnya ini mengalami perubahan ini ya. Ini banyak perubahan kepemilikan. Ini penjualan kepada PT Horeca paling banyak, dari 14 miliar menjadi 22 miliaran. Ada modern trade, distributor, general trade, online. Wah, ini online pada kemarin ada nih, sekarang udah gak ada. Kemarin masih ada 2,8 miliaran jualan online dapat. Tapi sekarang udah gak ada, apa gak mau jual lagi ya. Individual 2,2 menjadi 1,5. Beban pokok penjualan, beban produksi bahan baku. Ini beban usaha promosi dan iklan. Promosinya kayak udah lebih menurun, dia agak mending. Ini beban usaha ya, gaji biasalah meningkat
dari 4,8 menjadi 5 miliaran. Karena transportasi pun meningkat kalau dia dari sini. Yang gak ada kemarin ada jamuan 17 jutaan, sekarang udah gak ada. Biasa jamuan itu untuk tamu-tamu gitu ya. Ini sifat dan hubungan transaksi. Ini keuangan. Nah, ini resiko likuiditas. Hampir sama dengan manajemen risiko. Maka tanpa itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.